Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah wa hafizakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita dapat berjumpa kembali dalam menyampaikan sebuah kisah tentang kelebihan, keistimewaan dari Salatul Nahdlatain yang disusun oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor. Kisah ini diceritakan oleh seorang jamaah haji kita yang sedang berada di Makkatul Mukarramah pada saat ini. Jadi jamaah haji kita yang bercerita itu mendapat suatu gambaran atau melihat suatu keanehan setelah membaca Salatul Nahdlatain. Sebelum jamaah haji kita itu sampai di Makkatul Mukarramah untuk menunaikan ibadah haji pada tahun 2025 ini, jamaah haji kita itu pergi berziarah makam ke makam Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor di Pancor sebelah selatan Musalla Al-Abrar Pancor. Setelah jamaah haji kita itu berziarah atau membaca doa, zikir dan doa di makam Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor, ada seorang ustaz yang kebetulan mendampingi para jamaah haji kita itu yang ziarah pada saat itu, mendapat isyarat bahwa agar selawat Nahdlatain itu diamalkan oleh jamaah haji kita itu, terutama sekali di saat beliau atau para jamaah haji kita itu berada di Makkatul Mukarramah untuk menunaikan ibadah haji tersebut. Lalu kemudian jamaah haji kita itu mendengar apa yang disampaikan oleh seorang ustaz tersebut. Jamaah haji kita itu tidak artinya segera untuk melakukan apa yang dianjurkan oleh ustaz tersebut untuk memperbanyak selawat Nahdlatain. Jadi kisah ini saya dengar dari ibu seorang jamaah haji yang menelpon saya beberapa waktu yang lewat. Lalu kemudian ibunya itu bercerita lewat telepon tentang pengalaman anaknya yang sedang berada di Makkatul Mukarramah, bagaimana keistimewaan atau kehebatan selawat Nahdlatain yang dibaca oleh anaknya yang akan melaksanakan ibadah haji pada tahun ini. Di saat anaknya itu sedang melaksanakan tawaf di dalam Masjidil Haram atau mengelilingi Ka'bah 7 kali, karena jamaah haji kita dari berbagai negara sudah berdatangan. Tentunya karena jamaah haji yang begitu banyak dari berbagai negara itu sudah berdatangan, artinya
berdesak-desakanlah keadaan jamaah haji kita pada saat ini, karena sudah sedemikian banyak jamaah haji atau calon jamaah haji kita yang sudah sampai di Makkatul Mukarramah. Jadi menurut cerita dari ibundanya jamaah haji kita itu, bahwa di saat anaknya itu sedang melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali itu, karena berdesak-desakan, anaknya itu terus-menerus membaca selawat Nahdlatain sesuai dengan anjuran dari ustadz tersebut. Di saat anaknya itu sedang melaksanakan tawaf, anaknya itu ingin sekali untuk bisa mendekat atau mencium Hajarul Aswad dan memegang yang namanya Qiblatullah, Ka'batullah, kiblat kita itu. Ka'batullah, kiblat kita sebagai umat Islam. Namun karena si jamaah haji kita itu seorang perempuan dan masih usianya sekitar kurang dari 40 tahun, jadi sekitar 30 sekian tahun umurnya, dan tidak sekuat tenaga orang-orang atau jamaah haji laki-laki. Karena dia itu perempuan, tentunya tidak pernah melakukan yang namanya latihan fisik seperti misalnya olahraga untuk memperkuat tubuh dan sebagainya. Jadi tentunya kekuatannya itu tidak seperti kekuatannya orang laki, apalagi di saat keramaian atau saat kita melaksanakan tawaf di Makkatul Mukarramah atau di dalam Masjidil Haram itu, tentunya kita harus membutuhkan tenaga yang begitu banyak, dan harus kekuatan kita itu banyak di saat melakukan tawaf di dalam Masjidil Haram itu. Namun di saat jamaah haji kita itu melakukan tawaf, di sanalah nampak kekuatan atau keistimewaan, kelebihan dari selawat Nahdlatain yang selalu dibaca oleh jamaah haji kita itu. Tiba-tiba pada saat itu ada seorang perempuan yang tidak dikenalnya, tidak pernah dilihatnya, namun potongan atau bentuk tubuh orang tersebut yang menarik tangannya itu, bentuk tubuhnya seperti bentuk tubuh neneknya yang sudah meninggal dunia. Lalu kemudian orang tersebut yang tidak dikenalnya itu menarik tangannya dan membawanya ke depan Ka'bah untuk bisa memegang Ka'batullah itu, kiblat kita itu, dan mencium Hajarul Aswad. Kemudian setelah si jamaah haji kita itu dapat memegang Ka'bah dan mencium Hajarul Aswad itu, orang perempuan yang menarik tangannya itu menghilang. Lalu kemudian jamaah haji kita itu heran, kemana orang tersebut, kok tiba-tiba datang, tiba-tiba menghilang. Tidak pernah saya kenalan, tidak pernah saya melihatnya sebelumnya, kok tiba-tiba orang tersebut menarik tangan saya dan membawa saya ke dekat Ka'bah. Nah, itulah kira-kira dalam pikiran si jamaah haji kita itu.
Kemudian jamaah haji kita itu berpikir bahwa kayaknya yang memegang tangan saya itu, yang membawa tangan saya, membawa saya ke dekat Ka'bah itu nenek saya yang sudah meninggal dunia. Apakah neneknya itu seorang auliaullah sehingga bisa nampak di saat kesulitannya, di saat melakukan tawaf di depan Ka'bah tersebut. Namun saya menjawab ibu si jamaah haji itu, mungkin itu adalah penampakan dari malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menolong orang-orang yang ikhlas dalam melaksanakan ibadah haji dan berbagai kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh seseorang. Nah, itulah jawaban saya terhadap ibunya si jamaah haji itu. Namun paman dari si jamaah haji itu menjawab kemungkinan itu adalah seorang auliaullah yang tidak pernah kita kenal, dan sebagainya berbagai macam penafsiran yang timbul karena dari pengalaman atau keajaiban yang dilihat oleh si jamaah haji itu. Lalu kemudian ibunya itu berpendapat lain lagi. Sepertinya itu adalah penampakan seorang Sultanul Aulia Siti Rabi'atul Adawiyah. Nah, itulah berbagai macam penafsiran dari sebab cerita tersebut. Karena kita itu bukan seorang auliaullah, kita tidak tergolong orang yang punya ilmu kasyaf yang tinggi, tidak mempunyai kelebihan yang tinggi, sehingga kita itu cuma mengira-ngira. Nah, inilah kalau nanti misalnya ada seorang yang kita temui dan sudah mencapai mukasyafah yang tinggi itu, insya Allah orang tersebut bisa menjelaskan. Tapi karena di organisasi Nahdlatul Wathon ini atau Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah ini yang mempunyai mukasyafah yang tinggi itu adalah sudah mendahului kita, seperti guru besar kita Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh, kemudian juga Al-Maghfurlah Bapak Tuan Guru Ki Haji Muhammad Muhsin Maqbul, dan banyak lagi ahli-ahli wirid yang mempunyai mukasyafah yang tinggi yang kita tidak tahu siapa dia itu. Jadi ini yang kita tahu di organisasi Nahdlatul Wathon atau organisasi Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah itu hanya Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancar dan Al-Maghfurlah Bapak Tuan Guru Ki Haji Muhammad Muhsin Maqbul Kota Raja yang memiliki mukasyafah yang sangat tinggi, karena beliau itu adalah seorang ahli tarekat, seorang mursyid yang benar-benar paham terhadap ilmu tarekat. Itu hanya dua orang yang kita ketahui di organisasi Nahdlatul Wathon atau organisasi Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. Nah, terima kasih. Semoga kita itu bisa lebih meyakini akan selawat Nahdlatain yang pernah disusun oleh guru besar kita Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya sampai akhir hayat kita, membacanya, menganjurkan murid-murid kita untuk mengamalkannya, menganjurkan jamaah kita untuk mengamalkan selawat Nahdlatain tersebut. Amin 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 ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bis-shawab, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.